Hai, perkenalkan saya Ida Ayu Desi Astuti SPD, guru matematika di SMP Negeri 9 Denpasar. Sekarang saya akan berbagi pengetahuan yang saya pelajari dari platform Merdeka Mengajar tentang kurikulum Merdeka yang berjudul Perubahan Itu Abadi. Langsung saja kita lanjut. Ya, kita akan membahas tentang apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum perlu diubah. Nah, kurikulum itu tidak ada definisi secara pasti yang universal yang disampaikan secara tertulis. Namun dapat dikatakan bahwa kurikulum itu merupakan pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Jadi ketika ada suatu kurikulum, setiap proses pembelajaran, langkah-langkah, dan apapun itu berpatokan pada kurikulum. Nah, kurikulum juga dapat dikatakan sebagai titik awal hingga titik akhir proses pembelajaran. Adapun 4 komponen dalam kurikulum, yaitu ada tujuan, kemudian konten, metode atau cara, dan yang terakhir evaluasi. Nah, jadi keempat komponen inilah yang menyusun kurikulum, yang menentukan apakah kurikulum tersebut masih relevan atau tidak digunakan masa sekarang ini. Misalkan kurikulum 2013 dilihat dari tujuan, konten, metode atau cara, serta evaluasinya masih relevan atau tidak, atau ada yang perlu diperbaharui menjadi kurikulum merdeka, seperti itu. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa kurikulum perlu diubah? Yang pertama, menurut saya, karena zaman atau keadaan yang berubah. Contohnya, dahulu siswa mendapatkan sumber belajar hanya dari guru dan buku. Sedangkan sekarang bisa dari mana saja, terutama dari dunia maya, sehingga pengetahuannya bisa melebihi dari apa yang dipelajari di sekolah. Tidak heran jika seringkali guru mendapat pertanyaan di luar dari apa yang dipelajari seperti itu, karena siswa bisa mengakses dari manapun sumber belajarnya. Kemudian yang kedua, teknologi semakin canggih dan semakin dikuasai. Ya, anak-anak zaman sekarang ini adalah anak-anak digital native atau anak-anak yang sudah tumbuh lahir dari perkembangan teknologi dan mereka menguasai teknologi tersebut. Yang pertama, contohnya dahulu membaca buku ya di perpustakaan, sekarang bisa membaca buku daring karena banyak ada buku online. Yang kedua, dahulu ingat tidak Bapak Ibu guru pernah menggunakan disket atau flash disk untuk menyimpan data serta memindahkan data. Sedangkan sekarang cukup daring saja sudah bisa menyimpan data pada cloud memory seperti Google Drive, ya, jadi kita tidak perlu menggunakan memori pada laptop, PC, atau HP kita, tapi kita bisa menyimpannya pada Google Drive yang bersifat online atau daring. Kemudian dengan aplikasi WhatsApp juga bisa transfer file, menyimpan juga bisa di sana, ya. Jadi tidak perlu menggunakan flash disk lagi, sehingga mencegah adanya virus-virus yang masuk dan lain-lainnya gitu ya. Jadi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Selanjutnya ada kebutuhan siswa yang berbeda. Benar sekali, seiring perkembangan zaman kebutuhan siswa berbeda. Kalau dulu mungkin profesi-profesi zaman dulu itu bisa dipersiapkan dengan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan ilmunya. Contoh, dokter, guru, polisi, dan sebagainya yang sudah umum. Namun saat ini profesi-profesi yang ada juga membutuhkan keterampilan yang harus dikuasai. Contohnya, nah seperti konten kreator YouTube, itu kan bukan profesi yang resmi ya, istilahnya tidak seperti guru, dokter, dan lain-lain. Namun itu sudah menjadi profesi saat ini dan itu membutuhkan keterampilan mereka dalam bidang tersebut, entah itu dalam editing video, foto, dan sebagainya. Ya, dan masih banyak sekali profesi-profesi baru yang bermunculan saat ini
yang mungkin zaman dahulu tidak ada, tapi sekarang sudah ada profesi tersebut berdasarkan keterampilan yang harus dimiliki. Nah, kalau Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Iya, jadi kurikulum yang mengikuti zaman, istilahnya enggak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari K13 ke kurikulum merdeka, apa sih perbedaannya? Dari yang saya pahami dari pembelajaran pada PMM adalah yang pertama, kita sebagai guru bisa memberikan asesmen diagnostik sebagai sarana untuk mengetahui kondisi awal siswa. Kemudian yang kedua, membiasakan adanya refleksi. Nah, mungkin di setiap pembelajaran, akhir pembelajaran kita berikan refleksi. Sama seperti aksi nyata ini, nanti saya akan meminta refleksi dari teman-teman ya, sebagai sarana untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya proyek profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan siswa yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi ya. Yang seperti yang sudah kita ketahui, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, itulah yang akan dikembangkan pada proyek profil pelajar Pancasila ini. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari kurikulum. Jadi, saat ini kita benar-benar fokus kepada siswa dan bagaimana bisa menjadi guru yang merdeka, serta membuat siswa juga menjadi siswa yang merdeka belajar. Nah, sekian dari saya tentang kurikulum yang perlu diubah, dan karena semua itu adalah tidak lain dan tidak bukan karena perubahan itulah yang abadi ya, karena selalu akan ada perubahan. Jadi mau tidak mau kita harus adaptif terhadap perubahan tersebut, dan yuk kita belajar bersama untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.